Ini Pak, mungkin kita awalin ini ya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang dari chat tadi ya. Ini pola di Bingo sangat mirip dengan MLM. Apakah ini memang MLM? Mungkin bisa kita mulai dari ini Pak, untuk jelaskan ke teman-teman ya Pak ya. Boleh itu saya jawab ya? Ya langsung Pak, silakan Pak. Oke, jadi pengertian MLM itu kan multi level marketing ya. Jadi kalau di Vingo ini, biasa MLM itu kan biasa ada tutup poin, kaki kiri, kaki kanan, harus ada apa namanya belanja ya, tutup poin itu ya. Kalau di Vingo kan nggak ada. Kita sekali upgrade akun 700-an, lalu mendapat gift pack, mendapat voucher, selesai. Zero risk. Dan tidak ada kaki kiri, kaki kanan. Tidak ada belanja bulanan. Ya, jadi itu MLM udah bukan. Vingo itu udah bukan MLM ya. Lalu kalau ada yang bilang, oh Vingo ini piramid. Kalau menurut saya bukan. Karena apa? Menurut Vingo pun bukan. Karena di Vingo ini tidak selalu orang yang mengundang itu selalu di atas, tidak. Jadi kalau misalnya orang yang diundang itu lebih cepat, dia pergerakan lebih cepat, dia bisa melewati yang namanya breakaway. Jadi yang undang itu ditinggal, jalurnya udah terpisah. Itu bukan piramid lagi. Jadi nggak bisa dibilang piramid ya. Oke. Terus ada yang bilang money game. Wah, Vingo money game nih. Money game-nya dari sisi mana? Sedangkan kita pas upgrade account itu kita udah dapat yang namanya gift pack. Ya, senilai misalnya 199 kita dapat gift pack senilai 199, lalu kita dapat voucher untuk belanja. Sisi money game-nya dari mana coba gitu. Paling gitu ya Bro Rusdi ya. Semoga jelas ya. Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Mungkin ada affiliate Pak Armanto ya, mungkin bisa berikan sedikit keterangan Pak Vingo ini Pak. Ya, selamat malam Pak Rusdi, ya. Pak Hendrik, Pak Edbert, sama Pak Ari Lim. Nah ini mumpung para suhunya lagi ada di sini semua nih Pak. Jadi saya tertarik untuk tadi kan di video awal dibuka Bu Sri Mulyani masalah bisnis e-commerce dan sebagainya. Nah saya tahu juga backgroundnya Pak Hendrik ini insurance, Pak Edbert importir, Pak Ari Lim properti. Nah ini kalau bisnis Vingo dibandingin dengan bisnis konvensional yang bapak-bapak jalanin ini, kira-kira perbandingannya gimana ya Pak ya? Mungkin siapa yang mau komen Pak? Mungkin Pak Hendrik? Oke. Pak Hendrik ya, boleh. Ya, saya coba masuk dulu. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Oke. Ya, selamat malam Pak Armanto, selamat malam buat seluruh teman-teman yang ada di dalam meeting ini ya. Saya nggak perlu perkenalkan diri lagi ya, karena udah pada tahu ya. Ya, teman-teman memang saya background-nya adalah insurance dari tahun 2009 sampai dengan saat ini. Nah, banyak suka duka yang saya hadapi di dunia asuransi. Nah, sebenarnya bisnis asuransi cukup mengasihkan juga teman-teman. Tetapi ya dalam setiap bisnis selalu ada hal yang baik, selalu ada yang kurang mendukung dalam hidup kita, teman-teman. Nah, saya ngelihat gini, perbedaan antara Vingo dengan insurance. Nah, kalau di asuransi, teman-teman, kita selalu ada target yang harus kita tutup setiap tahun. Baik itu target untuk kenaikan ke jenjang karir berikut, ataupun target untuk bonus buat jalan-jalan, teman-teman. Nah, di dalam menjalankan target itu, nah disinilah kita sedikit terpacu untuk berjuang, teman-teman. Nah, tetapi kalau saya melihat di Vingo, ada nggak target yang harus kita jalankan? Nah, kalau di Vingo, saya ngelihat nggak ada target, teman-teman. Kalaupun misalnya target untuk kenaikan kita ke affiliate, itu kan sebenarnya sudah by system. Jadi dengan seperti yang dikatakan sama Pak Edbert tadi, fokus kita hanya naik menjadi AM, nanti setelah di AM kita akan otomatis terdongkrak menjadi AT. Nah, jadi saya ngelihat targetnya sebenarnya juga bisa dibilang bukan target yang rutin kita jalankan setiap tahun. Karena kapan saja kita bisa naik di Vingo, di bisnis Vingo ini untuk jenjang karir, kapan saja kita bisa naik, teman-teman.
Sedangkan kalau di insurance itu ada yang menjalankan sistem 1 bulan naik, ada juga yang per 6 bulan naik, ada yang per tahun baru naik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dunia asuransi kita mengenal ada yang namanya persistensi. Nah, persistensi itu apa, teman-teman? Persistensi itu adalah nasabah yang ketika mereka nabung di asuransi, maka minimal selama 2 tahun mereka tetap rutin untuk menabung. Nah, apabila di tahun kedua mereka tidak menabung, maka kita sebagai agent, kita akan kena yang namanya persistensi. Efek atau akibat dari persistensi itu adalah berkaitan dengan jenjang karir, kita tidak bisa naik ke level jenjang karir berikut. Nah, berkaitan dengan bonus jalan-jalan, kita juga nggak bisa jalan-jalan karena terkena di masalah persistensi. Nah, di Fingo sendiri gimana? Di Fingo kita nggak ada yang namanya persistensi. Karena yang kita lakukan itu adalah download, kemudian upgrade. Setelah itu bisnis berjalan. Gitu. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk kita jalankan bisnis Fingo, teman-teman. Nah, yang ketiga yang saya lihat adalah masalah maintenance, teman-teman. Kalau di Fingo rasa-rasanya kita maintenance terhadap shopper nggak ada ya. Karena shopper kan mereka bebas. Mau belanja kapan saja, mau belanja apa saja, mereka nggak perlu info ke kita, teman-teman. Mungkin kalau di Fingo maintenance kita itu hanya kepada tim. Nah, saya pikir itu adalah hal yang wajar. Namanya kita membangun tim, leadership-nya harus kuat. Nah, maintenance kepada tim di Fingo juga sebenarnya nggak sulit kok. Karena dalam pengerjaan seperti yang Pak Edward bilang tadi, lebih banyak manisnya. Yang sulit itu ketika kita punya tim yang gaptek. Mereka nggak bisa untuk upgrade. Nah, itu aja yang perlu kita bantu ke mereka. Kalau jenjang karir, saya rasa nggak terlalu sulit untuk mereka menjelaskan. Gitu. Nah, sedangkan kalau di insurance sendiri, maintenance terhadap tim itu harus continue kita lakukan, teman-teman. Gitu. Nah, ini yang memang cukup rumit ya, menurut saya. Gitu. Nah, tetapi saya melihat begini, bisa nggak kita gabungkan buat teman-teman yang hari ini ada di dunia asuransi, yang masih aktif di dunia asuransi, bisa nggak berjalan beriringan antara Fingo dengan asuransi? Nah, saya bilang sangat bisa. Kenapa? Saya ambil contoh begini, teman-teman. Nah, salah satu kendala yang sering dihadapi oleh agen asuransi adalah ketika nasabah tidak mampu lagi membayar premi di tahun kedua. Nah, akibatnya adalah si agen tersebut akan mengalami persistensi. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mendekati kepada nasabah kita bisa kasih bisnis Fingo kepada dia. Kita bisa kasih solusi. Karena kan biasanya nasabah itu nggak bisa bayar, faktor utama karena faktor keuangan. Jadi kalau misalnya dia faktornya adalah keuangan, nah kita kasih solusi. Kita datangi nasabah, lalu kita bilang, Ibu, ini ada bisnis bagus, biayanya sangat murah, Ibu bisa jalankan ini bisnisnya di mana saja, kapan saja. Dengan bisnis ini berjalan, Ibu bisa membayar premi. Jadi mungkin buat teman-teman yang hari ini masih aktif di dunia asuransi, saya sarankan datang kepada nasabah Anda, kasih tahu bisnis Fingo, biar dia join bisnis Fingo, premi dia di asuransi jalan lancar, persistensi Anda di asuransi lancar, bisnis Anda di Fingo meningkat drastis. Nah, itu namanya double engine ya, Pak Hendrik ya. Bisa dibilang begitu, Pak. Jadi dari insurance pun kita bisa dapat prestasi yang baik. Nah, di Fingo sendiri pun otomatis kita akan mengalami peningkatan, baik secara tim maupun income. Nah, mungkin itu aja, Pak. Kalau saya melihat kalau dibandingkan berarti jauh lebih mudah ya, Pak ya, untuk menjalankan Fingo ini daripada insurance ya, kayak gitu ya, Pak ya. Iya, Fingo lebih mudah dibanding asuransi, Pak. Satu lagi yang saya mau tambahkan gini, Pak. Kalau di asuransi itu kita mesti banyak ilmu. Karena asuransi ini kaitannya sangat luas, Pak. Dengan perbankan, berkaitan dengan investasi, nah kita perlu belajar.
upgrade terus ilmu kita, Pak. Dengan kesehatan juga begitu, dengan hukum juga demikian. Nah, kalau Vingo rasanya materinya hanya itu aja, Pak. Iya. 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 Oke, Pak Hendrik. Ya, Ya. makasih Pak Hendrik sharingnya. Ya. Nah, kemudian tadi saya juga memperhatikan di chat ini ada cukup banyak pertanyaan, Pak. Salah satunya mungkin ini ke Pak Edward ya, karena tadi Pak Edward kan ada cerita kita nggak usah pusingin kalau orang yang nggak mau join, kita mesti cari orang yang sevisi aja sama kita gitu ya, Pak Edward ya. Ya. Nah, cuman kan ini kan kaitannya dengan affiliate networking. Ini masih banyak hal yang orang baru lah ya kayak gini, apalagi belum launching dan sebagainya. Ini banyak pertanyaan, Pak, gimana caranya untuk meyakinkan ya untuk orang-orang yang memang belum mau bergabung ya, karena masih bingung antara sistem afiliasi dengan MLM itu gimana, Pak? Mungkin bisa sharing tipsnya, Pak. Oke, jadi mungkin mereka kecampur ya antara multi level dan afiliasi. Jadi gini, afiliasi itu sebenarnya kalau mereka benar-benar cari tahu, ya itu bukan hal baru. Ya afiliasi itu adalah hal yang umum dan bahkan saya sebut merek ya, contoh Tokopedia. Oke, itu aja sebenarnya ada konsep namanya afiliasi. Tapi afiliasinya itu adalah sole player, artinya kalian harus bergantung sama kalian sendiri. Nah, saya bilang gini, konsep afiliasi itu adalah kalau kamu adalah YouTuber beken, kalau kamu followernya banyak, oke, kamu bisa jadi affiliate yang sangat hebat sebenarnya. Ya, jadi kamu cukup nge-posting aja, pakai link produk-produk yang orang jual, kalian akan dapat commission. Itu kan adalah affiliate. Nah, menurut saya sangat berbeda ya dengan multi level ya, itu udah pasti. Nah, sedangkan Vingo membuat sebuah konsep baru. Konsep barunya itu apa? Yaitu affiliate networking menurut saya. Itu bahasa yang cukup saya sering pakai di tim saya. Jadi kita bicara tim affiliate networking berarti kita bicara 100 orang di grup kita, 1.000 orang, 10.000 orang, 1 juta orang. Grup kita rame-rame melakukan konsep afiliasi ini. Anggaplah cuma dari 1-2 orang, anggaplah maksud saya kayak 3-5% atau 10% terjadi penjualan di hari itu ya, contoh ya. Anggap udah bisa shopping ya, anggapnya ya. Nah, dari 10% itu aja, kita semua mendapat persenan, meskipun kecil-kecil ya. Nah, bayangin, kemungkinan probability untuk mendapatkan income itu jauh lebih besar, Pak. Ya, dengan konsep affiliate networking ini. Nah, kalau bicara tentang multi-level, saya bilang beda banget ya. Tadi mungkin udah dijelaskan sedikit juga multi-level. Gini, kalau multi-level yang pada umumnya, kita harus mempunyai brand atas merek tersebut. Contoh ya, misalkan kalau Vingo hari ini mencetak minuman kesehatan, alat kesehatan, ataupun apa ya, ya apapun lah yang berbau multi level ya. Intinya ada nemplok brand Vingo gitu. Nah, itu baru salah satu saya bilang kategori multi level. Oke. Yang kedua, itu kalau bicara multi level tadi udah dibahas juga, itu mesti ada bonus pairing kiri, kanan, atas, bawah, semua harus disusun dengan rapi. Nah, itu baru bisa menjadi konsep multi level. Oke, nah sedangkan kalau di sini saya bilang konsepnya sama kayak buka toko dong ya, kurang lebih ya Kang, konsepnya menurut saya. Jadi kayak kita punya license, kita buka toko ini, nah kita tinggal tunggu aja orang yang kita coba ajak itu adalah customer atau orang yang pengen beli franchise kita lagi. Contoh ya, kalau misalkan dia cuma mau jadi customer, ya udah dia adalah shopper, regular shopper, dia beli sama saya apapun yang dia beli, saya nggak tahu baju atau apapun, saya dapat persenan. Itu kan konsep buka toko ya. Nah kalau ternyata dia bilang, gue juga pengen dong jadi kayak lu dapat duit nih dari sini. Nah, ya udah ayo kita sama-sama ajarin dia untuk buka toko bareng. Nah, itulah konsep namanya preferred shopper. Ya kita ajak dia untuk menjadi preferred shopper, kita jadikan dia AM, arahin sampai jadi AT. Jadi saya bilang konsepnya agak beda ya. Kalau di multi level kalian fokusnya cuma satu, yaitu member get member sampai habis. Nah, kalau di sini kalian cukup dari shopper aja itu juga jadi duit loh. Itu jadi gede juga karena ini mungkin nggak kelihatan di Indonesia karena memang bisa jadi karena belum ada kategori shopping di Indonesia. Tapi kalau kita bicara di Malaysia, semua udah melakukan itu ya. Kita bisa ajak orang untuk affiliate, kita dapat income. Kita bisa ajak orang dari kategori shopper, ya artinya orang cuma belanja, kita juga dapat duit. Nah, multi level nggak mungkin kayak gitu. Multi level tuh fokusnya cuma satu, yaitu apa? Member get member sampai dapat mobil, kapal pesiar dan seterusnya. Ya itu kan konsep dari multi level. Kalau di Vingo ya beda jauh menurut saya. Kurang lebih sih gitu Pak, kalau pandangan saya. Thank you Pak Edward. Bapak-bapak, ini kita buka pertanyaan kali ya dari teman-teman yang hadir malam hari ini live ya langsung ya. Saya lihat ada Pak Niko yang raise hand, mungkin mau tanya sesuatu Pak Niko. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak. Malam. Ya,
Selamat malam semuanya. Tadi saya sempat mungkin agak sedikit kelewat ya. Ada yang Bapak siapa lupa saya yang presentasi bilang yang 700.000 itu yang cashback ketika dia upgrade. Ketika dia upgrade itu ada cashback 700.000 kan ya. 700.000 itu kan yang saya tahu itu dipecah itu untuk belanja di Vingo. Cuman kayaknya ada sedikit dengar itu bisa dicairin, bisa ditarik gitu dananya. Betul tidak ya? Oke, siapa yang mau jawab ini? Pak Boleh, Ari? boleh. Saya jawab, boleh. Saya bantu Silakan jawab. Pak Ari. Ya, Pak Niko ya, itu kayaknya ada miss ya. Soalnya kalau misalnya kita upgrade akun, itu 700.000-an, kita dapat satu produk gift pack. Lalu 700-nya itu voucher. Voucher itu berupa pecahan ya. Ada yang Ya. mulai dari Rp3, Rp5, Rp10, Rp20, Rp50. Yang terbesar itu dengan minimal pembelanjaan Rp250. Mungkin kalau di Indonesia mungkin sekitar 900.000 nanti. Itu hanya bisa dipakai untuk belanja, Pak. Belanja shopping online gitu. Kalau mungkin cashback itu yang bisa dicairkan itu misalnya kita ada ajak orang itu upgrade akun, kita mendapatkan referral fee. Referral fee itu nanti bisa itu dicairkan. Iya, saya mungkin sedikit agak kelewat yang sebelumnya. Jadi saya cuma dengarnya itu. Yang saya tahu ya itu 700 itu tidak bisa diuangkan, hanya untuk belanja di Vingo-nya. Oke. Thank you. Ada lagi? Itu aja. Thank you, Pak Niko ya. Thank you, Pak Niko. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Pak Daniel. Silakan Pak, bisa langsung ditanyakan. Oke Pak. Oke, terima kasih. Saya mau tanya Pak, ini kan baru launching di Indonesia ya? Belum launching Pak. Iya, ini baru launching kemarin, tapi produknya sendiri kan belum ya. Saya lihat masih ringgit Malaysia di situ ya. Nah, nanti kan dia bisa katanya di 3 negara ya. Ada di Singapura, Malaysia, di Indonesia contohnya. Nah, kalau umpamanya kita di Singapura, berarti kita bisa merger dong ya negara mata uangnya kan beda-beda tuh, ringgit Malaysia sama Indonesia. Kursnya kan beda-beda. Gimana itu untuk merger di profitnya? Oke. Mungkin siapa yang mau bantu jawab? Pak Edward atau Pak? Ya, boleh saya bantu jawab ya? Oke, silakan Pak. Oke, malam Pak. Pertama perlu dikoreksi. Yang pertama adalah Indonesia belum launching ya Pak ya. Kita dalam tahap pre-launching, ya jadi belum resmi 100% di Indonesia. Yang kedua, untuk negara yang sudah resmi itu ada 3, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Oke, nah betul currency setiap negara kan berbeda-beda, berubah-berubah. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita ngajak seseorang, ya kita sudah upgrade jadi PS. Nah, kalau Bapak mau ngajak teman di Malaysia contoh ya, nah maka otomatis nanti dia pilih di aplikasi, pilihnya Malaysia, semuanya kan berupa ringgit ya. Kalau misalkan Bapak ajak orang di Singapura, nah maka di aplikasi dia nanti tulisnya Singapura dolar Pak. Ya untuk kategori belanja ataupun kategori dia nanti membangun network itu udah sesuai dengan mata uang dia masing-masing. Ya jadi itu sederhananya gini, memang mata uangnya beda-beda, tapi itu ya langsung otomatis di-convert Pak. Contoh kayak rupiah saat ini misalkan Singapura dolar 11.000, ya udah di Malaysia berapa itu sudah diatur dengan rapi oleh company. Ya jadi itu otomatis, dan bahkan kabar baiknya ini bukan cuma 3-4 negara Pak, karena ini akan semakin expand dan semakin besar. Jadi sekali lagi ini bisnis yang super besar dan ini bisnis multinasional. Ya jadi saya bilang kita-kita yang baru masuk di Indonesia ini kabar baiknya adalah kita pioneer banget Pak. Ya kita benar-benar mempunyai kesempatan untuk gedein market ini habis-habisan. Seperti itu Pak. Cukup menjawab ya, kalau enggak nanti saya lanjut lagi. Jelas Pak Daniel? Jadi itu otomatis dari sistem semua Pak, Bapak nggak usah pusingin, nanti akan dikonversi langsung ke rupiah, seperti itu Pak. Oke ya Pak, sip. Oke, kita masih punya waktu Pak Rusdi, apa gimana Pak? Iya Pak, kalau waktu kita sudah di ujung ya, mungkin Pak Armanto bisa bantu untuk mungkin satu pertanyaan boleh ya Pak ya? Saya boleh Pak. Oke, satu pertanyaan lagi nih yang terakhir tadi ada Pak Hengki, bisa silakan Pak. Halo Pak Hengki.
Oke, atau Pak Irwan? Silakan Pak Irwan. Halo, Pak Irwan. Oke, atau ada Pak Albar dari Timika. Halo, Pak. Oh iya, silakan. Pak mau tanya, kalau misalnya kan katanya kalau di sini kalau udah saldonya udah 2 juta bisa tarik dananya, Pak. Pertanyaannya, apakah kita harus punya rekening yang di Malaysia atau boleh pakai rekening yang ada di Indonesia ya? Oh, oke. Mungkin Pak Hendrik, Pak, bisa bantu jawab, Pak. Justru disuruh ini. Hah? Halo, Pak Hendrik. Masih... Mungkin saya bantu ya, Pak Hendrik mungkin udah Oh, enggak. boleh. Ya, mungkin Oke, lagi... dengan Ibu siapa ya Ibu ya? Gini Bu, itu kan sekarang jadi saya cerita sedikit ya. Kalau misal waktu dulu pas bulan-bulan sebelum Maret itu kita kalau withdraw itu harus pakai rekening Bank Malaysia. Cuman setelah Maret dibantu oleh manajemen Indonesia sudah bisa withdraw minimal Rp1.000 waktu itu ya. Lalu mengarah ke sini sekarang akhirnya bisa Rp500. Cuma memang perlu waktu. Jadi withdraw-nya itu ada 2 kali, 2 sistem. Yang pertama kita withdraw-nya itu kita tulis form format berupa Excel. Nanti itu leadernya, AT-AT-nya yang mengirimkan email ke pusat ya. Lalu kalau misalnya si penggunanya itu setiap hari Selasa harus withdraw di aplikasi masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mau pakai rekening Bank Indonesia, kita harus tulis, nanti diajarin sama leader-leadernya, terutama AM terdekatnya ya. Nanti jadi setelah form Excel-nya kekumpul, setiap hari Selasa pagi kita kirim email ke pusat. Itu nanti ditunggu kira-kira sekitar 10 hari kerja. Jadi dia Fingo itu nanti transfer uangnya ke pihak ketiga, remittance company, lalu remittance company-nya itu kirim ke bank rekening Indonesia kita masing-masing, begitu Bu ya. Jelas Bu ya? Oke, kelihatannya jelas Pak Ari. Oke. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi terakhir ya dari Pak Irwan ya. Boleh silakan Pak, langsung Pak, karena waktu Pak. Silakan Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Pak Irwan bukannya tadi udah ya Bro? Belum, nggak bisa masuk tadi. Oke, Bapak atau Ibu Bintang ya, Bintang Pardosi, silakan. Tolong yang raise hand hanya yang memang hanya ingin bertanya ya. Kalau memang tidak ingin bertanya, nggak usah raise hand. Oke, kelihatannya sudah nggak ada Pak Rusdi. Mungkin kita bisa closing untuk acara malam hari ini. Iya, baik Pak Armanto. Dibantukan ya Pak Armanto untuk summary dan closing-nya ya. Mungkin di waktu kita pun udah mendekati di jam 10. Mungkin udah saatnya kita closing Pak. Ya, dipersilakan Pak Armanto. Oke, terima kasih. Teman-teman, terima kasih masih stay sampai malam hari ini, sampai hampir jam 10, luar biasa. Masih ada 300 orang yang ada di Zoom meeting kita malam hari ini. Jadi, tadi kita sudah dengerin presentasi dari Pak Heri, terus kemudian tadi juga ada counter-counter tentang berita-berita yang kurang pas tentang Fingo, itu juga sudah disampaikan oleh Pak Heri. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman yang saat ini sudah PS untuk bisa menjelaskan kepada calon-calon PS-nya. Terus kemudian tadi dari testimoni ada Kak
Vanes, terus kemudian ada Pak Edward dan Pak Rudi di Binjai. Yang bisa saya summary-in adalah kita nggak usah terlalu maksa ya. Jadi kita sebagai PS atau yang mengundang itu hanya sifatnya memberikan informasi, sharing informasi aja, dan ya kita tidak usah memaksa-maksa orang untuk bergabung ya, karena kayak saya tadi tertarik dengan testimoninya dari Kak Vanes ya, yang bilang bahwa dengan hanya posting-posting berita-berita tentang Vingo secara rutin aja, akhirnya orang jadi tertarik sendiri tanpa harus kita capek-capek berbusa-busa tawarin orang untuk gabung gitu ya. Jadi pesan saya tips-tips seperti itu bisa diikuti kalau bagi teman-teman yang mungkin masih merasa baper, baru nawarin sekali, 2 kali udah ditolak dan sebagainya kayak gitu. Dan kemudian tadi dari sisi dari acara talk show kita juga mendapatkan banyak insight ya dari Pak Edward, dari Pak Hendrik, terus kemudian dari Pak Ari Lim yang memang sudah praktisi di dunia bisnisnya masing-masing sebelumnya, tapi tetap tertarik untuk menjalankan Vingo karena ya dirasa lebih mudah dan menghasilkan, kenapa tidak seperti itu. Jadi ya mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu yang masih ragu untuk bergabung dengan Vingo, ya mudah-mudahan malam ini setelah mendengar acara ini, menonton acara ini bisa langsung menghubungi pengundangnya untuk langsung upgrade. Nah, jadi karena informasi itu penting sekali Bapak Ibu teman-teman, malam ini Anda sudah mendapatkan informasi tersebut, nah tinggal Anda lah yang akan menentukan apakah Anda mau diem aja atau Anda mau action untuk merubah hidup Anda. Oke, mungkin itu aja Pak Rusdi dari saya, mungkin saya kembalikan ke Pak Rusdi.